Selamat datang kembali. Kita akan membahas beberapa soal fisika untuk persiapan kamu mengikuti Olimpiade IPA. Kita langsung ke nomor satu. Tiga buah hambatan listrik, ini harusnya nilainya saja ya. Nilainya masing-masing 8 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm. Rangkaian ketiga hambatan itu tidak dapat memiliki nilai hambatan-hambatan pengganti sebesar. Nah, artinya kita harus uh, menggambarkan kemungkinan penyusunan rangkaian yang mengandung hambatan-hambatan ini. Kita langsung mulai saja. Kemungkinan pertama adalah mereka semuanya disusun secara seri. Ini R1 di 8. Ya, kita misalkan ini R1 gitu ya, ini R2, ini R3. 8, 4 ohm, 8 ohm, 4 ohm, ini 2 ohm. Nah, kita tahu rangkaian penggantinya adalah RS-nya sama dengan 14 ohm. Begitu? Ini kemungkinan ke satu. Kemungkinan kedua adalah uh, tersusun seperti ini. Ini 4, atau kita mulai dari 8 saja, ini 8, ini 4 ohm, dan ini 2 ohm. Berarti rangkaian pengganti untuk yang paralel adalah 1 per R paralel, 1 per 8 ohm, tambah 1 per 4 ohm. Itu sama dengan 8, 1 ditambah 2, sama dengan 3 per 8. Artinya RP-nya sama dengan 8 per 3 ohm. Maka kalau digabungkan dengan bagian serinya, yang 2 ohm, ini menjadi R totalnya, saya tulis sebagai R TOT, total, gitu maksudnya. 8 per 3 ditambah 2 itu sama dengan 6 per 3 ya, berarti 8 tambah 6 per 3. Ini sama dengan 14 per 3 ohm. Nah, sekarang kita buat kemungkinan yang lain. Kemungkinan ketiga, rangkaiannya tersusun secara paralel dan seri. Gitu ya. Di sini ada satu rangkaian. Nah, ini 4, ini 2, ini 8, ini 4. Nah, ini bisa kita carikan nilai pengganti untuk yang paralel adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 8 sama dengan 8, 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 8 ya. 5 per 8. Maka R paralelnya sama dengan 8 per 5 ohm. Ini simbol untuk ohm. Dan maka eh, hambatan totalnya sama dengan 8 per 5 ditambah 4. 4 itu sama dengan 20 per 5. Berarti 28 per 5 ohm. Gitu. Oke, ini kemungkinan ketiga ya. Sekarang kita coba cek kemungkinan keempat. Itu masih seperti ini gambarnya. Paralel lalu seri. Gitu ya. Ini 4 ohm. Ini 2 ohm. Ini 8 ohm. Nah, untuk pengganti hambatan paralelnya adalah 1 per 4 ditambah 1 per 2. Sama dengan 4. 1 tambah 2. Ini sama dengan 5 per 4. Maka RP sama dengan maaf ini 3 per 4 ya. 3 per 4.
maka RP sama dengan 4 per 3 ohm. R totalnya itu sama dengan 4 per 3 ditambah 8. 8 itu sama dengan 24 per 3 gitu ya. Berarti ini menjadi 28 per 3 ohm. Lalu kemungkinan kelima adalah mereka semuanya tersusun secara paralel. Jadi tiga hambatan ini tersusun secara paralel. Ini 8, ini 4, ini 2 ohm. Maka hambatan penggantinya adalah 1/8 tambah 1/4 tambah 1/2. Sama dengan 8, 1 tambah 2 tambah 4. Itu sama dengan 6 tambah 1 berarti 7/8 ya. 7/8. Maka R paralelnya adalah 8/7 ohm. Oke, kita tandai dulu 5 kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Yang pertama 14 ohm, 14 per 3 ohm, lalu 28 per 5 ohm, 28 per 3 ohm, lalu 8 per 7 ohm. Jadi di jawaban kita coba lihat yang tidak mungkin terjadi adalah di bagian A itu 14, 14 per 3, 28 per 5. Oke, semuanya ada di, berarti ini mungkin terjadi, saya checklist. Bagian B 14 per 3, 28 per 5, dan 28 per 3. Oke, semuanya ada. Bagian C 28 per 5 ada. 28 per 3 juga ada. 8 per 7 juga ada. Bagian D 28 per 3 ada. 8 per 7 ada. 8 ohm tidak ada. Berarti jawabannya adalah bagian D. Karena tiga hambatan pengganti di bagian D ini tidak mungkin semuanya terjadi. Terkhusus yang apa namanya 8 ohm gitu. Ya saya highlight yang 8 ohm tidak mungkin terjadi. Oke, kalau kamu punya kemungkinan rangkaian yang lain selain yang 5 ini, kamu bisa berikan komentar gitu ya. Kita ke soal berikutnya, nomor 2. Ini terkait daya listrik yang didisipasikan. Saya bacakan, daya listrik 500 kilovolt ampere akan dikirim ke suatu kota yang berjarak 100 km menggunakan kabel yang mempunyai hambatan adalah 0,02 ohm per meter dengan kuat arus 10 ampere. Berapa persenkah daya listrik yang terdisipasi pada kabel transmisi tersebut? Oke, dari data diketahui hambatan per L-nya itu sama dengan 0,002 ohm per meter. Sementara panjang atau jarak kabelnya tentu saja sama dengan jarak kotanya ya, itu sama dengan 100 km. Sama dengan uh, kalau kita ubah ke apa namanya ke meter ini sama dengan 100.000 meter begitu. Kita tahu juga arus listriknya sama dengan 10 ampere. Maka kita bisa menghitung apa namanya daya yang menjadi panas atau terdisipasi oleh kabel yang sejauh 100.000 meter ini. Kita masih ingat daya listrik itu sama dengan tegangan dikali kuat arus gitu ya. Makanya di sini satuannya adalah volt ampere, tapi dia dalam kilovolt ampere. Jadi volt ampere itu sama dengan joule juga. Nah, karena tegangan adalah I kali R, maka dikali I, ini akan menjadi I kuadrat dikali R. Gitu. Nah, dari kedua ini, dua persamaan ini, kita bisa temukan nilai F itu sama dengan R per L dikali L. Sama dengan 0,002
0,02 ohm per meter dikali 100.000 meter. Jadi ini hasilnya adalah 200 ya, 200 ohm. 200 ohm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini. Maka daya yang terdisipasi saya berikan tanda P aksen itu sama dengan 10 ampere dikali kuadrat ya, dikali 200 ohm. Sama dengan 100 ampere kuadrat dikali 200 ohm. Ini sama dengan 20.000 ya. 20.000 joule atau kamu boleh tulis volt ampere silahkan. Volt ampere atau ampere kuadrat kali ohm. Ini adalah daya yang terdisipasi atau sebut saja yang terbuang menjadi panas selama perjalanannya pada kawat penghantar. Lalu ini ditanyakan berapa persen. Kita kerjakan di atas. Di P aksen per P sama dengan 20.000 per. Nah, itu dikatakan daya listrik yang akan dihantarkan itu 500 kilovolt ampere. Berarti ini 500.000 ya. Karena satuannya sama nggak perlu ditulis. Ini bisa dicoret, ini 1, ini 2 per 5, 2 per 5. Ini dikali 100% ya. 100%. 200 per 50%. Kemudian 4%. Jadi kunci jawabannya adalah di bagian A itu 4%. Jadi sebanyak 4% daya listrik tersebut menjadi panas atau terbuang selama perjalanan. Atau kata lainnya adalah terdisipasi. Nomor 3 masih tentang listrik. Tiga buah kawat penghantar dari bahan yang berbeda-beda mempunyai luas penampang yang sama. Jadi dikatakan A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Kita sebut saja sebagai A gitu ya, luas penampang eh, kawatnya. Perubahan nilai hambatan terhadap panjang kawat diperlihatkan pada grafik berikut. Urut-urutan kawat yang bersifat penghantar paling baik. Nah, ini kuncinya adalah penghantar paling baik. Penghantar baik itu artinya hambatannya kecil, kecil gitu ya. Nah, kapan hambatan suatu apa namanya kawat kecil? Kalau dilihat dari grafiknya, kita tinggal tulis kembali persamaan untuk nilai hambatan sebuah kawat itu adalah hambatan jenis dikali apa namanya panjang per luas penampang kawat. Maka bisa kita tuliskan ulang menjadi R sama dengan hambatan jenisnya dikali A L. Maka kemiringan suatu grafik itu adalah R per L. Ini kemiringannya adalah uh, hambatan jenis dikali apa namanya luas penampang. Ini kemiringan atau sering disebut dalam bahasa Indonesia gradien gitu ya. Saya tulis ini sebagai kemiringan. Nah, kalau kita lihat grafik yang paling miring adalah grafik kawat ketiga, gitu ya. Yang ini paling miring, lalu satu, lalu dua. Buktinya apa? Kalau kita mengukur kemiringan adalah kita bagikan ini delta L-nya sama ya, segini. Delta L-nya sama tapi kalau ketiga delta R-nya lebih besar. Artinya kita bisa katakan dia lebih miring karena R-nya lebih besar, perubahan R-nya. Oke, maka bisa kita simpulkan apa namanya? Seperti ini. Rho per A dari K3 itu lebih besar dari rho K2 per A. Sorry, K1.
Kawat 1 lebih besar dari kawat 2. Dan ini lebih besar dari rho kawat 2 per A. Nah, kita lihat A1, A2, dan sebalik A3, A1, dan A2 ini kan sama gitu ya. Artinya ini nggak perlu kita tulis. Artinya rho 3 itu lebih besar daripada rho 1 dan lebih besar dari rho 2. Nah, menurut persamaan yang sudah kita tulis, ini rho ini menandakan eh, kuatnya hambatan kawat tersebut. Atau semakin besar rho-nya, hambatannya semakin besar. Artinya kawat 3 yang lebih miring itu grafiknya memiliki hambatan yang lebih besar. Atau dia bukan penghantar yang baik. Itu ya, maka penghantar yang paling baik ke penghantar paling buruk itu adalah 2, 1, 3. Jadi 3 paling buruk, 1 paling buruk. Eh, di antara 2 dan 3, kemudian 2 yang paling baik. Oke, saya lingkari, opsi jawabannya adalah bagian A. Sebuah mesin mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas bunyi sebesar 70 desibel. Dia diukur pada jarak 10 meter dari mesin. Nah, ditanyakan berapa besar taraf intensitas bunyi yang dihasilkan bila diukur pada jarak 100 meter dari mesin tersebut. Jadi, kita anggap di sini mesinnya ada jarak 10 meter, ini 10 meter. Katakan taraf intensitasnya adalah 70 desibel. Lalu kita ditanyakan berapa taraf intensitasnya pada jarak 100 meter. Ini berapa desibel gitu. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu eh, apa namanya? Apa itu taraf intensitas? Nah, taraf intensitas, taraf intensitas bunyi kadang-kadang ditulis sebagai TI dan kadang-kadang ditulis sebagai beta di buku-buku. Gitu. Jadi ini sama saja. Nah, saya di sini memilih menggunakan beta gitu. Beta atau taraf intensitas adalah 10 dikali logaritma ini log. Jadi dia persamaan logaritma intensitas bunyi yang diminta pada jarak tertentu dibagi ya, mohon maaf saya revisi intensitas bunyi pada tempat tertentu bukan pada jarak ya, pada tempat tertentu per intensitas ambang atau I0. Nah, I0 itu nilainya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Jadi kita masih ingat ya, intensitas itu adalah daya per satuan luas. Nah, satuan luas yang diminta ini adalah eh, karena bunyi merambat ke segala arah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada sumber bunyi, saya nulis di sebelah kanan, dia akan merambat ke segala arah dan bukan hanya pada satu bidang ya. Dia akan merambat ke segala arah menyerupai bentuk permukaan kulit bola. Jadi ini sama dengan daya per 4 V R kuadrat. R-nya adalah jari-jari bola. Nah, sekarang kita sudah punya definisi ini. Tapi masalahnya adalah kita diminta mencari tahu pada jarak 100 meter. Nah, kita lihat intensitas dan jarak ini R ada hubungannya begitu ya. Jadi, kita harus menghubungkan. Tapi kita tidak diberitahu berapa nilai dayanya, sehingga kita harus menghubungkannya dengan taraf intensitas pada eh, jarak 10 meter atau pada jari-jari bola sebesar 10 meter dari mesin atau sumber ini. Kita bisa membuat hubungan antara taraf intensitas pada jarak 10 dan taraf intensitas pada jarak 100 meter. Yaitu beta, ya kita anggap di sini titik 1, di sini titik 2. Di beta 1 dikurang beta 2 itu sama dengan 10 dikali logaritma I di titik 1 atau intensitas titik 1 per I0 dikurang 10 dikali logaritma I intensitas titik 2 per I0.
Oke, sekarang kita ingat kembali aturan logaritma, itu log A dikurang log B sama dengan logaritma A per B. Ya, nah beta satu dan beta 2 yang dikurangkan di atas kita sederhanakan menjadi beta satu dikurang beta 2 sama dengan 10 dikali logaritma I1 per I0 per I2 per I0. Gitu. Ini sama dengan 10 dikali logaritma I1 per I0 per I2 per I0 itu sama dengan I1 per I2 gitu ya. Ops, terbalik I1 per I2. Nah, sekarang mari kita lihat kalau tidak ada hambatan udara gitu ya, kalau energi gelombang suaranya tidak dihambat oleh udara, bisa kita bayangkan power atau daya eh, dari bunyi itu di titik satu dan P di titik 2 harus sama. Artinya apa? P1 sama dengan P2. Gini, karena daya di sini sama dengan daya di sini, maka P1 sama dengan P di titik 2. Nah, dari sini bisa kita tuliskan I1 dikali 4 VR1 kuadrat sama dengan I2 dikali 4 VR2 kuadrat. Nah, 4VR dengan 4V, mohon maaf, 4V dengan 4V bisa kita coret. Sekarang kita bisa mencari hubungan I1 per I2 seperti yang diminta di persamaan yang ini. Berarti I1 per I2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan kita yang di sini. Yang sudah kita temukan tadi. Jadi 10 dikali log I1 per I2 itu sama dengan R2 per R1 pangkat 2. Pangkatnya bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi 10 dikali logaritma R2 itu adalah 100 meter tadi ya. Dan R1 itu 10 meter. 100 per 10 kuadrat. Nah, jangan lupa B1 itu taraf intensitas di titik 10 meter. Ini beta 1 sama dengan 70 desibel. Kita diminta mencari tahu beta 2. Jadi 70 desibel dikurang beta 2 itu sama dengan 10 dikali logaritma 100 per 10. 70 desibel dikurang beta 2 itu sama dengan 10 dikali logaritma 100 per 10 sama dengan 10 ya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, 100 ini adalah 10 pangkat 2, maka logaritma dari 100 adalah 10. Maka ini adalah 10 dikali 2. Ini nilainya sama dengan 2. Kalau kamu bingung, kamu silakan ingat-ingat kembali materi tentang logaritma. Maka 70 dikurang B2 sama dengan 10 kali 2 atau 20. Maka taraf intensitas di titik 2 itu adalah 70 desibel dikurang 20 desibel. Itu sama dengan 50 desibel. Jadi kita lihat taraf intensitas di titik yang lebih jauh itu lebih kecil gitu ya. Tadi memang dengan pengandaian apa namanya daya di titik satu sama dengan daya gelombang bunyi di titik 2. Itu berarti jawaban yang paling benar adalah bagian B yaitu 50 desibel. Oke, saya sengaja menjelaskan dengan panjang lebar ini supaya kamu paham kembali konsepnya. Nah, kalau kamu punya cara yang lebih cepat, tentunya itu harus digunakan saat kamu mengerjakan soal-soal olimpiade gitu ya. Sekarang kita sedang membahas menggunakan konsep. Oke, soal terakhir, sebuah proton bergerak dari utara ke selatan dalam medan magnet homogen yang arahnya vertikal ke atas. Proton mengalami gaya magnet yang arahnya ke, nah gitu. Kita gunakan aturan sekrup, bisa juga aturan tangan kanan ya. Tadi dikatakan, apa namanya, medan magnet yang arahnya vertikal ke atas. Ini adalah arah medan magnet. Lalu dikatakan bergerak dari utara
ke selatan. Kita misalkan ini adalah garis utara selatan, ini utara, ini selatan, maka kecepatan dari protonnya ke arah sini. Vektor kecepatannya ke arah sana. Lalu kita ditanyakan kemana arah medan magnetnya, gitu. Kita gambarkan satu sumbu lagi di sini. Itu utara selatan, berarti ini adalah timur, gitu ya, ini barat. Nah, kalau kamu masih ingat aturan Scrooge, itu kamu bayangkan tutup botol yang ditutup gitu ya. Nah, gaya Lorentz itu F itu sama dengan muatan dikali kecepatannya, vektor kecepatannya di cross product dengan medan magnet. Atau gampangannya untuk mencari arahnya adalah vektor F itu atau gaya Lorentz arahnya adalah perputaran dari V ke B. Jadi dari V diputar ke B gitu. Jadi dari sini diputar ke sini. Nah, kalau kamu memutar tutup botol dari arah V ke B, itu dari bidang VB gitu ya, V ke B, maka kamu tahu botolnya akan tertutup gitu ya, dia akan tertutup atau dia mengarah ke B, ke barat. Maka ke sini adalah arah dari gayanya. Gitu. Kamu juga bisa mengerjakan ini dengan aturan tangan kanan. Saya akan coba menggambar, mudah-mudahan kamu bisa paham bahwa ini adalah gambar tangan. Oke, saya tidak paham menggambar. Jadi, ya mudah-mudahan ini adalah gambar tangan gitu ya. Ini saling tegak lurus. Ini adalah vektor hasil perkalian. Ini vektor pertama, V ke sini, dan ini vektor B. Jadi secara umum kalau ada vektor A sama dengan B cross C, maka jempol itu adalah hasil vektor perkaliannya. Maka vektor kedua ini B di jari telunjuk, vektor ketiga, vektor C itu di jari tengah, gitu ya, yang saling tegak lurus. Nah, sebenarnya nggak harus tegak lurus ya, V dan B itu boleh pada sudut lebih kecil dari 90. Jadi kalau ini kamu transformasi bentuknya menjadi kalau medan magnetnya ke atas, jadi jari tengah kamu ke atas. Nanti apa namanya? Jari telunjuk kamu ke arah selatan S itu maka kamu tahu eh, jari jempol kamu pasti ke arah barat gitu ya. Jadi jawabannya adalah ke arah barat gitu ditutup. Dia menutup botol. Jadi kamu bisa pakai aturan screw. Kamu bayangkan bagaimana menutup dan membuka botol atau aturan tangan kanan. Gitu. Jadi aturan tangan kanan saya ulangi sekali lagi. Vektor hasil di sini A, ini disebut vektor satu, ini vektor selalu di jempol, vektor 2 itu di telunjuk, vektor 3 di jari tengah. Nah, ini hanya salah satu cara ya, bisa sangat banyak cara yang bisa kamu gunakan. Karena banyak juga aturan-aturan tangan kanan yang hasilnya sama saja. Ini yang biasa saya gunakan, jadi kamu bisa mengikuti atau mengikuti yang lain yang sudah kamu pelajari. Baik, kunci jawabannya adalah bagian D.